Beginilah suasana saat angin kencang dan hujan es melanda Magelang, Jawa Tengah yang terekam kamera milik warga. Angin kencang merusak rumah warga di Dusun Kerangan, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan. Angin terjadi sangat besar disertai hujan es juga menumbangkan sejumlah papan reklame dan pepohonan. Sementara data dari BPBD Kabupaten Magelang, angin kencang melanda di 7 kecamatan di wilayah Magelang. Sedangkan untuk hujan es terjadi di perbatasan antara kota dan Kabupaten Magelang di Kecamatan Mertoyudan. Tadi ada hujan es, baik di Kota Magelang maupun di perbatasan Kabupaten Magelang, khususnya di sekitaran batas Mertoyudan. Sementara itu, fenomena hujan es dan angin kencang juga terjadi di Desa Macanan, Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Akibat angin kencang, atap rumah warga rusak dan pepohonan tumbang. Atap kantor sekolah dasar ambrol hingga buku dan dokumen basah. Angin puting beliung terjadi di 6 titik di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Kledung dan Kecamatan Bansari. Warga dibantu relawan dan tim BPBD serta TNI Polri gotong royong melakukan pembersihan dan perbaikan. Ini terjadi di berapa titik ini, Pak? Kalau di Kledung ada 2 titik, yaitu di Palinteso dan di Bansari. Dari Magelang dan Temanggung, Jawa Tengah, Puji Hartono dan Didik Dono, iNews melaporkan. Dampak dari cuaca buruk dan serangan hama, panen cabai milik petani di Banjarnegara, Jawa Tengah mengalami penurunan produksi. Imbasnya, petani kewalahan dengan tingginya permintaan cabai di pasaran. Beginilah kondisi cabai milik petani di Desa Kutawuluh, Banjarnegara, Jawa Tengah. Cabai yang sedianya siap panen terserang hama busuk, buah, dan jamur yang berakibat pada rontoknya cabai. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan hasil panen. Imbasnya pemirsa, harga cabai rawit merah di pasaran mencapai angka 80 hingga Rp100.000 per kilogram. Sementara di tingkat petani berkisar antara Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Tingginya permintaan tidak diimbangi dengan stok yang memadai. Karena curah hujan yang masih cukup tinggi, akhirnya menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, tanpa dirawat dengan baik, ya kita justru malah akan rugi besar karena gagal panen. Contohnya kayak ada penyakit patek, bercak daun, busuk batang, banyak sekali macam penyakitnya, dan obat-obatannya otomatis banyak juga, mahal juga, apalagi sekarang pupuk juga mahal. Produksi cabai di lahan 5.000 meter milik petani ini rata-rata mampu menghasilkan 4 hingga 5 kuintal cabai. Namun saat kondisi cuaca buruk, cabai yang dihasilkan berada pada kisaran 3 kuintal untuk sekali panen. Cabai-cabai ini selain untuk mencukupi pasaran lokal, juga dikirim ke sejumlah daerah di tanah air. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novid, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 hari jelang Ramadan, sejumlah komoditas di pasaran kian mahal, tepatnya di sejumlah daerah. Harga daging dan cabai merah perlahan-lahan naik signifikan dengan kenaikan hingga Rp15.000 per kilogram. Harga daging sapi dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi, Jawa Barat naik. Harga daging dari awalnya Rp120.000 hingga Rp125.000 per kilogramnya, kini menjadi Rp140.000 hingga Rp145.000 per kilo. Kenaikan harga daging ini membuat omset pedagang berkurang hingga sampai 50%. Pembeli biasanya lebih, ya, customer-nya berkurang. Harga daging berapa sebelumnya, Bang? Dari 135? Sebelumnya 120, 125. Sekarang udah 135. Sementara di pasar Al-Mahirah, Desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam Banda, Aceh, harga ayam potong juga merangkak naik. Dari harga Rp40.000 naik hingga Rp60.000 per ekor. Serupa dengan harga daging, kenaikan juga terjadi pada bahan pokok lainnya seperti gula dan telur ayam. Menjelang bulan Ramadan, harga gula naik dari harga Rp13.000 hingga Rp15.000 dan harga telur ayam dari harga Rp22.000 kini dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Adapun untuk harga minyak goreng masih di harga Rp48.000 hingga Rp50.000 untuk ukuran 2 liter. Akibat naik sejumlah bahan pangan, para pedagang mengalami penurunan omset hingga 30% lantaran sepi pembeli.
Pedagang berharap pemerintah turun tangan dan sidak ke pasar agar bahan pangan kembali normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana harga terbaru komoditas di Jakarta dan Medan? Kita akan pantau bersama rekan Lika Apriliani di Pasar Kebayoran Lama Jakarta dan ada Febrina Perwata di Pasar MMTC Medan, Sumatera Utara. Kita ke Lika terlebih dahulu di Jakarta. Lika, komoditas apa saja yang mengalami kenaikan cukup tinggi hari ini? Baik Deta dan juga pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, sejumlah harga kebutuhan pokok mulai mengalami peningkatan seperti halnya di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Seperti harga bawang merah ini kembali mengalami lonjakan, yaitu di harga Rp35.000 per kilogramnya dari yang sebelumnya Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini juga berimbas kepada pedagang daging ayam dan juga sapi, di mana harga daging ayam sudah menyentuh di harga Rp45.000 per ekor dari yang sebelumnya Rp35.000 per ekornya. Dan kalau untuk daging sapi di Kebayoran Lama ini masih di harga Rp130.000 per ekornya. Meskipun dengan harga demikian, bahwa pedagang mengaku masih belum mengalami penurunan dalam penjualan dikarenakan omset perharinya masih di sekitar 100 juta atau setara dengan 2 ekor sapi. Dan kalau untuk libur Lebaran ini sendiri, meskipun pedagang mengaku bahwa kenaikan harga sembako ini adalah hal yang lumrah, pedagang dan juga pembeli berharap adanya kestabilan harga dan juga kestabilan stok atau kecukupan stok bagi kebutuhan pokok, sehingga harga akan tetap stabil dan juga ada pembelian harga tidak beralih ke daging ekspor atau lainnya. Dan juga pembelian bagaimana memantau harga di Medan, Sumatera Utara sudah tergabung dengan rekan kami Febrina di Pasar MMTC Medan. Febrina, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Lika. Baik Deta dan juga pemirsa, ini kurang dari sepekan menjelang bulan suci Ramadan, beberapa harga bahan pokok khusus sayuran di tempat saya melaporkan saat ini di Pasar MMTC Medan yang merupakan salah satu pasar induk pedagang di Kota Medan ini sudah mulai mengalami penurunan walaupun tidak seturun harga normal sebelum kenaikan yang terjadi di beberapa pekan belakangan ini. Dapat saya laporkan untuk komoditas sayuran seperti cabai merah, jika sepekan lalu ini sempat tembus hingga ke harga Rp70.000 per kilogram. Namun untuk di pekan ini kini sudah mulai turun. Di kisaran pedagang ini sudah mulai menjual per kilogramnya cabai merah dari harga Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai rawit yang jika sepekan lalu di harga Rp32.000 per kilogram. Kini di pekan ini sudah mulai turun di harga Rp28.000 per kilogram walaupun tidak seturun di harga normal seperti biasanya. Begitu juga dengan bawang, komoditas bawang ini bawang merah sudah mulai berangsur-angsur turun di harga di harga Rp28.000 per kilogram jika sebelumnya di harga Rp32.000 per kilogram. Memang ini kenaikan range harga naik dan turunnya ini tidak terlalu signifikan, hanya berkisar Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Namun ini tidak dapat dipastikan harga ini akan stabil di bulan Ramadan nanti karena diperkirakan harga ini juga akan dapat berubah setiap pekannya tergantung dari pasokan dari produsen khususnya petani. Nah, untuk yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan ini adalah komoditas daging-dagingan, di mana ini harga daging ayam yang sebelumnya ini di harga Rp28.000 per kilogram, saat ini sudah tembus di harga Rp32 hingga Rp34.000 per kilogramnya untuk harga bersih daging ayam potong. Sementara untuk harga daging sapi di awal Maret 2022 kemarin sudah mulai naik di harga Rp130.000 dan saat ini masih stabil di harga Rp130.000 per kilogramnya. Dan pedagang akan memprediksi kenaikan harga daging sapi ini akan tembus hingga ke harga Rp150.000 per kilogram menjelang Lebaran nanti. Begitu, Deta. Baik, harga akan diprediksi terus meningkat jelang Lebaran. Terima kasih Febrina dan Lika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, antrian panjang terjadi di sebuah agen minyak goreng di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Warga rela mengantri demi mendapatkan minyak murah seharga Rp15.000. Antrean warga terlihat di gerbang lokasi pasar murah di Jalan RTA Milono, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sejak pagi hari. Tingginya antusiasme warga membuat sejumlah anggota Satpol PP dikerahkan untuk membantu menertibkan antrean. Pasalnya warga sangat semangat mendapatkan minyak goreng murah. Sebelum membeli, warga harus menunjukkan kupon yang telah dibagikan oleh panitia penyelenggara. Ya ringan banget Pak, membantu masyarakat. Kalau di luaran berapa harganya sekarang? 25. Berapa? 25. Itu untuk per satu per liter. Minyaknya 2 liter. Harga 15.000 per liter. Ya. Kalau dibandingkan dengan ini Bu, yang di pasaran gimana minyak goreng? Jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Masing-masing warga dapat membeli minyak goreng maksimal 2 liter per orang. Dalam kegiatan pasar murah kali ini, panitia penyelenggara menyediakan 2.000 paket sembako murah, baik minyak goreng murah, gula, dan beras. Mudah-mudahan dengan ini bisa membantu warga yang sedang mencari minyak goreng dan kebutuhan pokok untuk menjelang Ramadan. Pasar murah ini digelar secara serentak di 3 wilayah di Kabupaten Kota, yakni di Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli berkolaborasi dengan Inisiatif Zakat Indonesia atau IZI membagikan paket Ramadan untuk warga di Kampung Sembilangan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Paket untuk sahur dan berbuka ini dibagikan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya bagi keluarga prasejahtera selama bulan Ramadan. Menggunakan perahu, tim Inisiatif Zakat Indonesia atau IZI bersama MNC Peduli menuju Kampung Sembilangan di Kelurahan Urip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tujuannya satu, untuk membagikan paket Ramadan kepada warga prasejahtera yang ada di kampung ini jelang masuknya bulan suci Ramadan. Selain diserahkan secara simbolis, paket Ramadan juga diantarkan langsung ke rumah warga. Mudah-mudahan paket bantuan ini bermanfaat untuk warga kami semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada terutama yang memberikan bantuan IZI dan juga kepada MNC Peduli. Ini ada bingkisan, banyak terima kasih. Alhamdulillah. Saya biar sehat, biar puasanya pol, bulan puasa. Jangan kurang satu apa. Paket ini berisi bahan kebutuhan pokok untuk santap, sahur, dan berbuka selama sebulan penuh Ramadan. Dengan itu kita harapkan nanti mereka juga tidak lagi kebingungan apa yang harus disantap dalam saat sahur, saat berbuka selama sebulan penuh. Jadi diharapkan mereka bisa konsentrasi untuk dapat beribadah dengan sebaik-baiknya selama bulan suci Ramadan. Dalam program jelang Ramadan ini, bantuan sembako yang diberikan juga bisa bermanfaat untuk kebutuhan penerimanya dalam melaksanakan bulan Ramadan, bulan yang khusus untuk umat muslim tentunya. Bantuan disalurkan guna memenuhi kebutuhan pangan warga, sekaligus mendukung para penerima bantuan untuk konsentrasi beribadah selama bulan Ramadan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Calvin Tonggi, Irfan Hardiansah, iNews melaporkan. Penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Purus, Kota Padang, Sumatera Barat diwarnai adu mulut. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.